akan ketahuan dia terdaftar tidak. Sangat mudah sekarang. Akses mudah kita dapatkan. Jadi begitu ada yang bisa gampang nih. Mana KTP-nya? Kita buka aja DPT online. Oh, bapak nama bapak terdaftar. Sekarang dia katakan dia nembak KTP, dia palsuin KTP. Kan sekarang mudah ya memasukkan menembak KTP ya. Nah petugas kita nanti di KPPS dia harus daftar dulu DPT online, dia buka dulu. Namanya akan muncul, bapak ada di TPS sekian, kelurahan sekian. Maka hak bapak di sana. Jadi sekarang mudah untuk dilacak. Sangat mudah sekarang Pak. Jadi untuk itu kecil kemungkinan adanya mobilisasi penggiringan massa dan penggiringan pemilih tertentu ke suatu TPS. Karena apa? Sudah ada daftar DPT-nya, DPTB-nya. Pak Yani? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di wilayah saya, tapi dia masih berada di daerah lain. Nah, dia tanyakan saya, Pak RT, bagaimana untuk pemilihan saya? Apakah bisa di daerah lain? Makanya saya tanyakan seperti ini, Pak. Sehingga berkaitan bersama. Dia di daerah lain, Pak, bisa memilih sana atau tidak? Satu. Yang kedua, untuk KPPS, masalah usia kan 55, Pak. Betul ya, Pak? Apakah bisa dirubah atau tidak atau bagaimana untuk mensiasatinya? Terima kasih. Yang ketiga, untuk pantai itu kita kebetulan tingkat kecamatan Pak, per wilayah Jakarta Utara, per wilayah kecamatan. Karena di wilayah Jakarta Utara kan ada 6 kecamatan ya Pak. Kita sih hanya menyodorkan apakah bisa Utara itu campur di dalam membantu pantai ini di tingkat kelurahan. Satu tingkat Utara, Jakarta Utara itu adalah komunitas Jakarta Utara, atau komunitas yang di bawahnya lebih kecil. Ada beberapa kecamatan di wilayah Princing, Kecamatan Princing, Kecamatan Kelapa Gading, Kecamatan Koja. Itu kita sudah ada komunitas Pak. Apakah kita bisa bergabung di situ atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin saya jawab dulu terkait dengan Funback ya. Ini nanti pesertanya saya bacakan ya. Pengurus wilayah, RW, RT dan para stafnya. Ini peserta nih. Funback masih. Terus anggota PKK, Dawis, Jumati dan para kader tokoh masyarakat. Terus para mantan pejabat kelurahan, wali kota yang ada di lingkup kelurahan, tokoh agama. Setiap wilayah diwakili oleh 15 peserta. Karyawan yang berada di lingkungan kelurahan sampai barat. Ini peserta Funback. Jadi ada dibatasi. Iya, enggak semuanya. Per wilayah itu 15 peserta. Jadi nanti RW1 mengirim 15 orang. Pesertanya bisa dari RW, RT, Dawis, Jumati atau kader. Yang penting 15 orang pesertanya. Terus kemudian untuk senam nanti kan ada lomba senam juga ya. Peserta berKTP dan berdomisili di wilayahnya. Terus ada lomba kategori perorangan, memakai pakaian senam dan sopan dan rapi. Setiap wilayah diwakili oleh 5 orang. Jadi nanti akan ada informasi selanjutnya terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Ini baru proposal biasa kelurahan atau panitia lagi menggalang dana untuk kegiatan tersebut. Nah, terkait dengan keinginan untuk pindah memilih, mengurus pindah memilihnya Pak. Tidak ada namanya. Nah sekarang juga sistemnya udah canggih semua nih. Ini mau pindah memilih sekarang nggak pakai formulir lagi, udah sistem online juga. Jadi daftarnya juga melalui daftar aplikasi dan harus ada email juga. Jadi memasukkan email dan nanti suratnya itu keluar dari petunjuk dan arah keluar dari email. Jadi nggak harus sekarang di PPS itu keluarin surat, sudah dalam bentuk aplikasi semua. Ya, bisa Pak pindah memilih ke TPS di mana dia ada tugas atau ada pekerjaan, bisa tinggal tunjukkan aja bukti surat tugasnya, alasannya dia pindah memilih ke TPS yang mau dituju, itu bisa. Terus kemudian KPPS
sampai dengan saat hari ini syarat untuk menjadi KPPS usia maksimal 50 tahun, bukan 55. 50 tahun. Ya. Jadi dan diutamakan kemarin yang pernah menjadi petugas Pantarli. Jadi yang kemarin menjadi tugas Pantarli itu adalah prioritas utama. Karena kemarin kan yang mengetahui persis yang terlibat langsung kaitan dengan proses pembentukan DPT. Itu udah syarat utama nanti untuk bisa menjadi KPPS. Sementara itu aja dulu, nanti pasti ada informasi-informasi berikutnya nanti akan saya sampaikan atau akan disampaikan oleh teman-teman PPS. Kebetulan juga Dewi ada, selain FKD juga beliau adalah PPS. Saya pikir itu aja mungkin ya. Nanti informasi berikutnya lanjut. Sorry, ditegaskan lagi Ya. tadi yang Pantarli kemarin diutamakan prioritas untuk masuk di KPPS. Ya. Nah, yang saya mau tanyakan itu yang ditamakan itu adalah usia dia 50 atau lebih dari 50? Tetap usia 50 utama. Jadi persyarat pertama usia 50 baru lari Pantarli. 50. Oke, boleh izin mohon maaf. Barangkali satu lagi untuk tambahan mengenai ini, mengenai daftar pemilih. Ini kan masih 6 bulan waktunya. Kemarin ada beberapa bulan yang lalu mereka sudah terdaftar sebagai daftar pemilih. Ada warga yang meninggal. Nah, ketika meninggal otomatis dia kan nanti tidak terpilih, tidak ikut ya, katakan seperti itu. Itu catatannya nanti seperti apa kalau itu pada saat pilpres nanti? Terima kasih. Ya, baik. Terkait dengan warga kita yang mungkin katakanlah mungkin meninggal atau katakanlah mungkin juga pindah, di daftar DPT Bapak dikasih catatan aja, dikasih tanda aja. Jadi bahwa dia sudah meninggal, bahwa dia sudah pindah. Jadi saya yakin pasti tidak mungkin ada nanti nama lagi atas nama dia untuk untuk datang. Dikasih tanda aja Pak RT, dikasih keterangan, dikasih tanda aja. Di Daftar DPT. pemilih ya. Iya, betul. Ya, terima kasih Pak Arfan atas pengarahan dan informasinya. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu informasi terkait dengan kegiatan OTRI ke-78 tingkat ke-01 kepada Mas Bambang mewakili ketua yang belum hadir. Silakan disampaikan kegiatan yang sudah selesai selesaikan kegiatannya, sedang berjalan atau yang akan datang. Silakan. Sebentar Pak Bambang, sebelum kita lanjutkan saya tambah dikit. Bapak Ibu RW 1, tadi sudah kita dengarkan penjelasan dari Pak Rafa. Kami menginginkan bahwa di RW 1 pelaksanaan pemilu ini berjalan dengan sangat baik. Ya, kita sukseskan hajat bangsa kita untuk menentukan pemilihan bangsa kita. Jadi persoalan-persoalan yang seperti ini Bapak Ibu ikuti paduan yang ada. Nanti ada BIMTEK baik yang bekerja di KPPS. Sekiranya Bapak Ibu tidak mengetahui tentang IPTEK, sebaiknya jangan melibatkan diri. Ya. Kalaupun RT mau ngambil memang usianya masih di bawah 50, ambillah posisi-posisi misalnya di pendaftaran, di jaga tinta. Carilah orang yang mengetahui IPTEK untuk duduk di meja panitia. Kita ingin menyukseskan ini serapi-rapi mungkin, tidak ada kendala-kendala yang terjadi karena kebodohan kita. Ini harapan kita dari pengurus RW 01. Memang orang bilang tahun ini adalah tahun politik, tahun panas. Sebenarnya enggak. Yang nama politik dari dulu memang panas. Politik itu semuanya menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Itu aja. Ya, jadi harapan kami semua yang bekerja ini pastikan diri kita adalah siap untuk melaksanakan pemilu. Ya, baik. Kita Pak Panitia, kalau nanti dipaparkan tentang ini, yang paling pokok adalah yang belum terlaksana itu karnaval dan malam puncak. Terus yang tadi saya sampaikan apa masih mau dilanjutkan seperti kita semua atau lain, kalau nggak ada kita putuskan malam ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Dan yang saya hormati Bapak Ridwan dan Pak Eko selaku pengurus RW, Pak Alfa, Mbak Dewi, dan Bapak Ibu RT dan semua yang hadir pada malam hari ini. Izin saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait penyelenggaraan HUT RI ke-78. Yang pertama saya mau mengucapkan terima kasih untuk para koordinator yang telah menyelesaikan lomba dengan sukses, seperti Mbak Meli, Pak Dadan, insya Allah bentar lagi selesai, Pak Krisna, Pak Are dan Pak Aksan, dan Pak Aksan yang masih melaksanakan lombanya. Lalu kemudian untuk acara-acara yang seperti Pak Ridwan sampaikan, seperti nasi goreng, senam, kemudian karaoke, dan cerdas cermat, itu saya menyimpulkan karena pengurus yang menjadi calon koordinator lomba tersebut tidak siap dan tidak bisa, maka saya ambil kesimpulan untuk lomba-lomba tersebut kita tiadakan, kecuali saya juga akan minta pertimbangan Bapak Ibu sekalian, kecuali ada cerdas cermat, ini ada usulan dari warga yang sudah siap untuk menjadi koordinator dan menangani lomba ini. Kebenaran proposalnya juga sudah ada, termasuk soalnya juga sudah dilampirkan. Kemungkinan hanya 1 hari ya Pak Riki, 1 hari selesai. Tapi dari warga tersebut tetap minta bantuan pengurus supaya ada yang membantu beliau seperti itu. Dan pada kesempatan kali ini nanti saya akan minta Bapak Ibu sekalian kira-kira siapa yang sanggup membantu warga kita ini, atau mungkin justru ditiadakan juga, saya tergantung Bapak Ibu sekalian. Itu. Kemudian yang terakhir terkait Marakuja, kita sudah diskusi dengan Pak Nur, Pak Ridwan, dan Pak Daus. Itu kita akan insya Allah akan diadakan tanggal 2 September. Yang pertama itu karena kita menunggu acara peringatan HUT RI di wilayah kita selesai semua. Itu yang pertama. Yang kedua juga agar para RT dan pengurus juga sudah tidak ada lagi kegiatan di wilayah. Diharapkan di wilayah di RT masing-masing itu selesai di bulan Agustus. Yang diharapkan tanggal 2 September sudah selesai semua dan kita bisa berkumpul di tempat acara kita. Untuk persiapan, saya sedang mencari vendor untuk mengadakan panggung dan alat-alat perlengkapan. Saya sudah dapat 1, mungkin Bapak Ibu sekalian nanti kalau ada yang memiliki kenalan atau apa bisa diajukan. Namun saya tidak akan minta satu-satu, silakan ajukan saja, nanti kita bikin semacam tender lah, kita cari harga yang pas dan fasilitas yang bagus. Seperti itu. Untuk konsumsi, masukan dari beberapa RT, saya sudah tanya, itu saya nggak tahu sebelumnya itu pakai acara prasmanan atau tidak, tapi dari masukan-masukan yang ada, saya tampung, sepertinya hanya snack box saja bentuknya. Nanti saya juga minta pendapat Bapak Ibu sekalian terkait konsumsi yang akan diadakan. Kemudian lagi untuk laporan keuangan nanti mungkin Pak Daus bisa izin bantu Pak, karena saya juga nggak tahu RT mana yang belum menyetorkan kewajibannya dan berapa hasil yang didapat dari kumpulan Pak Mustanin melalui proposal. Sudah sejauh apa saya juga kurang tahu detailnya. Mungkin nanti akan disampaikan oleh Pak Daus. Pak, aku nanya dulu Pak. Ya. Berapa Pak? Usia SD Pak, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Tadi katanya kan soalnya udah ada, minta bocorannya kan? Soalnya boleh dibagikan, tapi nanti di hari-hari. Ya. Hari pelaksanaan. Nanti mungkin Pak Riki bisa bantu saya Pak untuk jelasin ini ya Pak. Terima kasih. Selanjutnya saya berikan kesempatan untuk Pak Daus untuk menyampaikan laporan keuangan sampai dengan saat ini. Oh ya. Yang mana yang karaoke sudah pasti dibatalkan.
karaoke dibatalkan, senam dibatalkan, nasi goreng kemungkinan karena karaoke dan senam. Karaoke dan Ini biar tidak ngambang ya. Jadi kita fokuskan satu-satu biar nggak lama. Karaoke dulu kita janji itu diadakan. Kita bagi di forum, kalau mau dibatalkan di forum. Bagaimana karaoke kita batalkan? Karaoke nggak ada. Ya, senam? Setuju dibatalkan? Senam hapus tadi. Gaplek masih dalam lanjut. Cerdas cermat yang tadi dihandle oleh Bapak Erwin, yang sekarang mungkin Pak Osariki bisa menjalaninya. Ya. Artinya begini Pak, Pak Ustadz, ketika Pak Erwin tidak ada, karena ini ada rencana kita diamarkan, tapi kalau mau diadakan itu adalah sebuah prestasi yang bagus. Saya rasa cerdas cermat itu sangat membagikan dua anak-anak kita berkumpul. Berarti tanggung jawab sekarang dipindahkan kepada Pak Riki untuk melaksanakan tugas ini. Setuju. Ya? Setuju? Berarti cerdas cermat dilanjut ya? Begini Bapak Ibu sekalian, kalau mau dilanjut, ini adalah pengalaman kita yang sudah-sudah. RT yang ingin mengikuti warganya daftar. Ya, jangan nanti ada yang tahu WO kita nggak suka yang begitu. Artinya daftar bukan omongan Mbak daftar. Ya, betul. Tanggung jawab. Daftar itu samanya kita kalau mau kuliah itu datang isi formulir, membawa ijazah dan pernyataan. Begitu juga dengan ini yang daftar ini, misalnya nanti Pak Osariki membuka pendaftaran cerdas cermat antar RT dari tanggal 42 ke tanggal 60. Kalau ada di situ yang daftar, ya itulah pesertanya. Kalau nggak daftar ya nggak ada. Jadi kita tidak menunggu RT ini datang apa enggak, RT ini datang apa enggak. Jadi jadwalnya bisa tergeser-geser terus. Ini yang terjadi di beberapa cabang olahraga. Jadi maksud saya, kalaupun yang daftar itu ada 6 RT, ya berarti 6 itu aja yang dilombakan. Nah kalau memang ada RT yang banyak, nanti tekniknya dilakukan oleh yang mengelola itu. Jadi kita harus ada sebuah sikap yang komitmen yang tinggi. Kalau iya, kalau enggak. Ya, jadi Pak Panitia cerdas cermat tetap kita lanjutkan. Baik. Jadi yang lain, nasi goreng kondisi Pak Slamet juga kita tidak tahu, padahal itu juga sesuatu yang menarik. Tetapi kalau memang Pak Slamet kurang sehat, kita juga tidak memaksa. Ataupun malam ini kita ngambil sikapnya, nggak mungkin berjalan. Ya, nasi goreng apakah kita batalkan aja? Baik. Karena nggak ada yang mewakili lain yang ingin mengelola. Nggak ada ya. Jadi dari beberapa yang kita programkan cuma hanya cerdas cermat yang kita lanjut. Gaplek itu tetap ya, tetap kita laksanakan, itu adalah namanya. Saya lebih senang saya lihat sekarang di RW itu ada tingkat nilai-nilai silaturahmi. Orang catur yang dulu nggak kenal, artinya bermain catur-catur jadi kenal. Itu semua nilai silaturahmi itu yang bagus. Sekarang kalau saya maunya tiap malam tuh ada kegiatan di RW. Jadi saya kalau maunya sampai jam 12 malam, jadi saya ada orang yang menemani. Ya, baik, silakan Pak Ketua dilanjut. Baik, terima kasih Pak Ridwan atas bantuannya. Kemudian saya perlu tekankan lagi terkait peserta lomba yang belum selesai, karena tadi sore juga masih ada panitia yang telepon ke saya masih menanyakan terkait peserta lomba. Jadi seperti yang kita sepakati di awal adalah peserta lomba adalah warga RW 01 atau warga lain yang berdomisili di wilayah RW 01. Jadi selama mereka memiliki KTP RW 01, baik itu tinggalnya di mana, itu tetap masih menjadi warga RW 01 dan masih berhak untuk mengikuti lomba. Jika tidak ber-KTP RW 01 namun berdomisili di wilayah RW 01, masih bisa kita ikutkan dengan menerbitkan surat keterangan domisili dari RT setempat. Saya kira seperti itu.
Kemudian yang perlu saya tanyakan lagi terkait konsumsi, apakah kita berupa snack box atau kita buat prasmanan? Kira-kira seperti apa, Pak? Snack box ya? Kalau kira-kira apa itu biaya yang kamu Snack box cukup ya? Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya Pak Daus untuk memaparkan kondisi keuangan kita, Pak. Panitia, saya saran aja nih, masalah cerdas cermat, untuk memudahkan panitia, kita nyari ranking dulu. Ini rankingnya. Di antara misalnya ada RT 22 daftar semua, kita kasihkan soal. Semua ambil mau 6 RT apa mau 3 RT. Jadi di ranking seleksi maksudnya semua ikut. 22 RT dikasih soal. Kan kerjanya 1 lembar 3 orang. Nah, siapa yang rankingnya tertinggi mau diambil 3 apa 6? Baru ya cerdas cermat. Ya, itu seleksinya dulu. Kalau diikutin semua, nggak bakalan selesai. Ya, Pak. Gitu aja ya. Ya, Pak. Ya, Jadi diambil ranking dulu. Terserah panitia mau ngambil 6 RT atau 3 RT. Nah, Pak. Itu aja. Sudah nangkep, Pak. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa panitia yang mengajukan ini sepertinya sudah siap, Pak. Mereka juga sudah sampaikan ke saya bahwa ini dia sudah menyampaikan soal. Jadi ini akan dibagikan seumpamanya 22 RT ikut semua. Peserta 22 RT itu 3 orang peserta sudah mengerjakan ini soal, lalu kemudian dinilai oleh panitia 9 nilai tertinggi itu yang akan dilombakan cerdas cermat. Jadi insya Allah pelaksanaannya bisa lebih cepat, Pak. 9 RT ya. 9, Pak. Ya. Gitu, Pak Rika. Ya. Nah, soal akan dibagi di lokasi, dikerjakan di kantor RW oleh 22 kontingen. Seperti itu. Nah, setelah mengerjakan soal ini, kita akan ambil nilai 9 nilai tertinggi itu yang akan diikutkan ke cerdas cermat. Seperti itu, Pak Dari. Ya? Nanti Pak Riki akan jelaskan. Sekarang kalau tidak ada yang bertanya lagi, saya beralih ke Pak Daus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk laporan kegiatan 17 Agustus tingkat RW, saya selaku bendahara ingin melaporkan dari 22 RT yang bayar, tinggal 2 RT lagi yang belum bayar, dan tinggal 2 RT lagi yang kurang sisa. Sebutin. Jadi RT yang belum, RT 1 dan RT 17. RT yang sisanya RT 16 sama RT 20. RT 16 kurang 160, RT 20 kurang 100. Ada suruh terbuka. Nah, jadi total dana yang sudah masuk sekitar 22.855.000. Termasuk dari dana donatur yang masuknya 8.515.000. Itu sudah termasuk untuk sementara. Dan pengeluaran yang sudah keluar dari pertama sampai sekarang tanggal 13 bulan 8, dananya yang sudah keluar 6.381.000. Jadi sisanya masih banyak. Tapi itu kan belum hadiah. Tapi hadiahnya belum. Iya. Itu yang lebih gede. Sama malam puncak. Hadiah belum. Mohon RT yang belum selesai diselesaikan, yang belum bayar mohon dibayar. Biar jadi besar. Biar jadi besar. Karena beban bendahara itu jauh lebih berat daripada beban koordinator lomba. Tanggung jawab ini amanah. Saya juga wanti-wanti ya. Sedetail mungkin, keluar 2.000 aja saya catat. Nih, berita rakyat saya catat. Biar saya bisa nggak mau. dibayar, buat dulu motornya lah barangkali.
sementara. Dan sudah ada tanggalnya. Iya, jadi itu aja laporan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi juga kita sama-sama mendengar laporan keuangan dari Bendahara perayaan ulang tahun kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia, ada jumlah 20 juta sekian. Seingat saya, kemarin proposal yang kita ajukan itu di angka 40, berarti baru ada 50%. Jadi jangan kita teriak upah yang lebih. Ya. Ini kita akan adakan evaluasi akhir, makanya persiapan baru kita cek dulu dana yang ada sampai finalnya di tanggal berapa, nanti sisanya mampukah kita melaksanakan malam puncak atau tidak. Ini persoalannya. Kalau yang saya simak, kalau saya nggak salah ingat, itu di angka hampir 40 lebih. Kemarin kalau semuanya berjalan, berarti baru ada 50%. Tapi namun demikian kita nggak perlu pesimis. Tadi hanya sementara ini yang dana yang masuk, arti sementara nanti ada angka yang akan menyusul. Kita tetap optimis, maka perlu kita diskusi-diskusi tentang pelaksanaan ini. Baik, karena udah hampir setengah 10, Cerdas Cermat insya Allah nanti kita laksanakan. Tekniknya dilakukan oleh Pak Trigi. Tanggalnya pendaftaran nanti disampaikan dari tanggal berapa, RT yang daftarkan tinggal bawa anak-anak yang mau didaftarkan, nanti tekniknya dipikirkan oleh pelaksana koordinator daripada Cerdas Cermat, ya. Nah, untuk sementara waktu kita dengar dulu persiapan ataupun kesiapan ataupun teknik pelaksanaan tentang karnaval yang disampaikan oleh Pak Farijal. Pak Farijal sini aja, tergantian dengan Pak Daus. Nanti aja Pak Rigi juga kesini aja sekalian. Apa dulu nanti ada. Nanti kita bahas lah. Silakan Pak Rijal. Umar. Ada 6 RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus RT, Pak Ridwan, Pak Eko yang saya hormati, Bapak LK, Pak Apa, Ibu RKDM, Pak Dewi, rekan-rekan RT dari ke-1 sampai ke-22 serta yang mewakili. Sebenarnya kemarin sudah saya paparkan tentang juklak juknisnya, namun tadi ada pembahasan dari pengurus RW, ada sedikit ada perubahan yang dari surat yang sudah diedarkan, ya kan? Ke RT-RT, saya kira RT-RT sudah mempelajarinya ya. Namun saya tambahkan dikit apa yang tadi menjadi perubahan. Yang pertama adalah masalah waktu kumpul pelaksanaan dulu tanggal 20 ya, udah pasti itu. Tanggal 20 hari Minggu, tanggal 20 Agustus. Nah, jamnya tadinya jam 2 kumpul di sini di depan kantor RW, dirubah menjadi jam 3. 30. Berarti jam kita kumpul. Jam 3 kumpul, habis sholat asar berangkat di jalan diberangkatkan dari depan kantor RW. Itu perubahannya. Kemudian rute tidak ada perubahan, jumlah juknisnya juga tidak ada perubahan. Namun tadi ada teknis titik kumpul, cara kumpul. Nggak tahu deh, sebaiknya bagaimana nanti kita bahas. Kalau saya punya ide awal, kan kita ada 4 kelompok, ya kan? Kelompok dari daerah dari Teguh sama Pangeran Diponegoro di sini, di sebelah sini. Rencana saya begitu kumpulnya. Tapi kalau dia udah datang duluan, bisa di depan langsung. Mau dari kelompok Katimura sama Ibu Sri Ngurah Rai di sebelah kiri dari sana. Tadinya rencananya begitu, namun
kemungkinan supaya tidak apa tadi Pak? Menurut Pak Ridwan supaya tidak bentrok. Ya dari kelompok Teguh Umar sudah ada di depan aja sini gitu maksudnya, ya kan lebih dekat nanti kumpul lebih ini langsung depan. Tapi datang harus lebih awal, tetap keputusan sesuai jumlah itu datang lebih awal, itu yang pertama sebenarnya, ya kan gitu. Nah itu Pak. Jadi tetap keputusannya yang datang duluan ya di depan, ya, karena dia yang menguasai duluan, gitu, istilahnya gitu. Baru yang lagunya sesuai dengan tadi, yang misalnya dari di Monogoro tetap sebelah sini, Patimura sama itu tetap sebelah sana. Misalnya Patimura datang dulu, dia di depan, Ibu Sri Nurhaya di belakang. Gitu. Jadi gitu Pak, boleh. Jadi supaya agak iri-irian gitu Pak. Siapa yang datang duluan dan Pak. Ya gitu ya, kalau keputusannya ya. Nah, jumlah di sana tetap seperti biasa ya. Jadi tadi udah dipaparkan oleh Pak Ridwan, diharapkan RT semua ikut dan itu jelas di Juknis ya kan. Minimal RT itu bisa mengirimkan sepeda hias sama pakaian adat satu pasang. Ya kan minimal itu. Ingat kata-kata minimal, nanti dalam penilaian itu ada jelas di penilaian. Kalau lebih dari itu nilainya lebih bagus gitu kan. Lebih plus gitu ya. Saya kira gitu ya, karena kemarin sudah saya paparkan semuanya, mungkin kalau ada mau tanya silakan, itu aja. Rizal, segini tambahin. Ya. Ini antisipasi terjadi hal yang tidak kita inginkan. Mungkin nanti kalau kita contoh nih, kalau nggak menang nggak masalah, kita nggak main. Karena karnaval ini saya anggap perdana nih, bikin kelompok. Kita antisipasi kalau RT mungkin bisa main catur bareng kelompok. Takutnya yang kita khawatirin, contoh 8, 9, 13, 14. Warga 8, 9 dari dulu karnaval sedikit ya Bu Haji ya. Yang dikhawatirin 13 rame, 14 rame. Contoh lagi, seandainya dia juara, nah si RT nggak masalah pembagian itu. Tetapi nanti takutnya, woi itu kan gara-gara gue nyewa baju adat banyak ini. Itu yang saya khawatirkan. Coba gimana itu? Nah, mungkin kalau RT mah nggak masalah. Tapi keluarga ini, itu doang sih. Siap. Oke. Ya. Itu pernah ditanyakan oleh Pak Dadan kalau salah waktu saya memaparkan tentang jumlah. Jadi gini, makanya kan di kelompok itu nanti ada namanya ketua kelompok, ada namanya pembina kelompok yang ada 4 orang, ya, ada Pak Hasan, ada Pak Sam, ada Pak Slamet, ada saya. Ya kan udah dibagi kalau di T9 di kelompok di Ponorogo ya. Di Ponorogo itu Pak Slamet. Bukan, sorry, di Patimura ya. Di Patimura itu di Pak Slamet. Ya. Pak Slamet, ya, yang pembinanya. Itu silakan musyawarahkan dulu. Di dalam kelompok itu ketua panitia ditunjuk dulu siapa ketua kelompoknya, ya kan, dengan pembinanya dengan Pak Slamet. Kumpul bareng kalau bisa. Baru nanti tentukan caranya. Oh, misalnya ini bakalnya di kelompok saya RT 14 akan banyak, RT 87 akan dikit. Bagaimana teknik kalau menang pembagiannya? Bagaimana itu dibicarakan aja di situ. Kemudian bikin alutsista. Bagaimana dananya mau bersama atau kita lahir dulu atau bagaimana? Nah itu silakan musyawarahkan di kelompoknya Pak, supaya dan disitulah kunci kebersamaannya. Disitulah kunci silaturahminya, ya. Disitulah kalau kalian di kelompok itu tidak ada kebersamaan dan silaturahmi akan terjadi seperti itu. Ya kan, jelas motonya bahwa kita bersama, ya kan, silaturahmi bersama. Jadi jelas motonya. Makanya harus dimusyawarahkan. Silakan panggil Mas Slamet, misalkan makin ente kumpul, ya kan, bareng-bareng, tunjuk ketuanya, tunjuk pembantu-pembantunya, tunggu penanggung jawabnya. Itu aja Pak, mungkin paparan saya. Jadi mungkin saya ada butuh Pak. Ya. Saya terkait pembagian itu, mungkin kita bisa bagi secara proporsional. Artinya sesuai dengan peserta yang ikut di RT tersebut. Katakanlah dari 5 RT yang ikut ada masing-masing ada 50 orang misalnya. Ada yang 5, ada yang 15, ada yang 10. Jadi yang 15 kita pembagiannya 15 per 50
kali total hadiah yang telah dikurangi oleh biaya-biaya pembuatan alutsista. Yang 5/50 dikali hadiah. Jadi proporsional, dan itu akan memicu RT untuk menggerakkan warganya untuk ikut ke dalam kelompok karnaval supaya bisa dapat hadiah yang Terima kasih usulannya. Silakan Pak. Tergantung kelompoknya, tergantung masalah kelompok. Kami panitia bisa nggak bisa apa ikut campur dalam hal seperti itu. Kita nggak bisa ikut campur dalam hal itu. Silakan. Tengkuman mau seperti yang apa dipaparkan oleh Pak Bapak karena dia di kelompok Tengkuman, silakan. Ya kan? Kelompok Pati Ponorogo silakan, mau cara lain silakan, ya kan? Kelompok Patimura makan bareng aja udah buat kamu makan bareng, mau silakan. Itu kan teknis di kelompok itu masing-masing. Ya, terima kasih. Itu aja dari saya. Pak Rijal. Menyangkut masih Pak Rijal Pak ya, maaf. Ini hanya usul Pak. Kalau satu kelompok ada 4 atau 6 RT ya Pak. Sementara starnya bareng. Ini usul ya buat Pak Rijal, koordinator. Sebaiknya mereka dikumpulkan di tempat yang berbeda-beda Pak. Misalnya gini, RT 2, 3, 4, 5, 10, 11 dikumpulkan di depan SD Pak misalnya. Mereka kumpul di situ. RT yang Pak Riki di depan mulai dari jangan ini sampai ke depannya Pak Dali. Ngumpul di situ Pak. Sementara yang 2 kelompok lagi di Jalan Indragiri. Itu agak panjang. Jadi kita yang mengatur Pak, yang mana start duluan itu kita panggil gitu. Mereka jalan duluan gitu Pak. Ini usul aja. Jadi kalau misalnya langsung semuanya di depan sini Pak, itu acak-acakan Pak. Misalnya saya RT 5 pasti nggak bakalan bareng sama RT 4 pada satu kelompok. Karena datangnya duluan saya misalnya, kan deket gitu loh. Ini usul aja Pak, jadi sebaiknya mereka dikumpulkan satu tempat. Bapak yang ngasih komando, oke yang berangkat dari apa kelompoknya saya lupa, Patimura misalnya. Ya udah Patimura datang semuanya, jalan Pak semua. Baru kelompok kedua. Jadi ya di sini mungkin si koordinatornya agak capek dikit ya, mesti manggil satu-satu. Kelompoknya. Ya. Iya betul Pak, di 4 titik. Kalau yang RT 2, 3, 4 mungkin depan rumah saya masih cukup Pak untuk 5 RT. Yang depan Pak Riki panjang sampai Pak Dalip itu bisa 2 kelompok lagi. Indragiri bisa panjang ke sana Pak. Mungkin usul aja Pak. Itu Ya, makasih Pak. Terima kasih usulannya. Saya kira kita sepakatkan aja malam ini, ya kan? Kalau tidak iri dengan orang datang duluan gitu kan, ya monggo silakan aja, ya. Mungkin sepakatkan malam, mungkin dipaparkan lagi sama Pak Ridwan. Baik. Terima kasih pernyataan pandangan memang sebelumnya sudah saya sampaikan kepada Pak Rijal terkait yang pertama adalah waktu keberangkatan kita yang awalnya dijadwalkan di jam 3, terpaksa saya bilang jangan di jam 3 karena kita melewati 2 masjid. Jangan sampai ketika sholat kita sibuk dengan suara drum band dan suara nyanyian yang lain. Akhirnya kita ngambil sepakat bahwa setelah sholat asar baru kita berangkatkan. Ya, itu yang saya bilang tadi supaya tidak bentrok. Kita sudah melakukan titik kumpul. Ini yang diusulkan oleh Pak Dadang. Saya sudah prediksi dari awalnya. Kita sekarang ada 4 kelompok. Ya, ini bukan awal atau cepatnya supaya tahu saja. Yang pertama adalah Tengku Umar. Ini tergabung ada 6 RT, RT 2, RT 3, RT 4, RT 5, RT 10, dan RT 11. Titik kumpulnya kalau menurut saya di Jalan Musi. Di sini silakan baris yang datang dari 5 dari situ. Ya, yang di sini nanti kita lepaskan dari situ. Ya, ke titik kumpulnya. Yang kedua, tim dari Pangeran Diponegoro. Ini ada juga 6 RT. Terdiri dari RT 1, RT 2, RT 6 ya. RT 1, RT 6, RT 7, RT 12, RT 15, RT 16. Silakan ambil posisi yang ada di sebelah sekolah sini. Yang apa ya?
Kapuas Pak, Kapuas Raya Pak. Yang sampai sekolah sini? Iya, Kapuas Raya Pak. Kapuas Raya? Sebelah sini apa sebelah sana Pak Mariki? Sebelah sini aja? Oh ini mungkin sebelah kiri Pak. Sebelah kiri yang Sebelah kiri. sampai ke sana sampai ke ini bisa dipakai oleh tim Ponorogo. Indragiri Raya. Ya, Indragiri sebelah barat maksudnya. Ya. Jadi saya di situ ya. Nah, RT Di sono, San. 10 di sini. Musi. Oh ya, itu. Lanjut ke pahlawan kita yaitu Patimura. Ini ada 5 RT. RT 3, berapa ini? RT 8, RT 9, RT 13, RT 14, RT 18. Bisa ngambil titik kumpulnya di depan sini. Di depan kantor RW. Mahakam. Ya, jadi ingat. Yang terakhir pahlawan kita di Gusti Ngurah Rai ada 5 RT 17, 19, 20, 21, 22 ngambil posisi di Indragiri Timur. Dari mereka datang di situ. Jadi RT yang sudah terwakil di situ dikumpulkan nanti diatur. Tempo hari kan sempat rumor bahwa juri itu ada terdiri dari LNK, FKDM, pengurus RW, dan PKK. Ada lebih kurang 6 juri yang akan menilai. Untuk ini nggak usah khawatir, ini sistem penilaian juri. Karena misalnya Pak Rapah membeli nilai terlalu tinggi, tentu juri lain akan bertanya, ini kenapa nilainya tinggi? Dasarnya apa? Jadi wasit itu nggak bisa semena-mena karena ada diskusi antar wasit juga. Kalau nilai-nilainya nggak, misalnya oh ini saya RT 3 aku memberi nilai karena dia ada RT 3 kasih nilai 2.800. Ini kan dipertanyakan. Kenapa ini di sini? Nah ini nggak ini pasti adil. Yang sudah kami lakukan dengan Pak Rapah, Mbak Win dan Mbak ini kita berlaku adil. Ya. Selanjutnya, menurut saya ini sangat naif kalau hal kita membicarakan pembagian. Nanti uangnya harus bagi. Karena saya sadar karnaval ini lebih banyak biaya keluar dari biaya yang didapatkan. Saya yakin itu. Sebulan sebelumnya udah persiapan. Hadiah taruhlah kalau maksimal kalau teman-teman paling 2 juta. Pengeluaran ini kalau dikumpulkan per RT itu bisa 4 juta. Yang beban lagi yang jadi juara 1. Wah Pak RT kita ke juara 1, yuk makan bakso. Kalau 4 orang makan bakso, ada 20 orang makan bakso, 30 orang datang lagi, tekor lagi kata RT-nya. Jadi ini di sini butuh sikap kita yang paling berbangsa bernegara di sini, Pak. Warga sebenarnya nggak bakalan protes ketika ada tanya oh ini nggak ada ini. Sama aja dalam pemain bola itu ada orang Bali, nggak bisa dia tim PSSI itu orang Bali yang menangkan, nggak bisa kalau Indonesia adalah Indonesia. Itu di sini letaknya kita. Juga RT harus menyadari juga kalau memang kontribusinya cuma hanya kirim sepeda hias 4, kalau dikasih uang sedikit ya harus maklum. Di sini juga untuk pengertian karena mereka di sana. Saya rasa nanti misalnya RT yang dokter kelompok ini mau bikin pesawat 1, itu berapa biaya di patung-patungan aja sesuai dengan apa ini. Nanti ada mau bikin tank 1, ini tinggal patung-patungan. Oh saya nggak ada uang patungan, kirimlah tenaga ahlinya yang bisa melakukan itu. Ya kan, paling tidak ya diatur lah. Di sini makanya kita coba melakukan antar RT dengan RT melakukan satu wujud dalam perayaan dari karnaval ini. Di sini kita dicoba tuh, bisa nggak kita bekerja sama, bisa nggak kita berkolaborasi. Yang selama ini adalah individu-individu. Jujur aja kami bocorkan kalau penilaian ini, misalnya sepeda hias, Bapak atur sepeda hias semua. Jangan dicampur-campur. Kalau nanti ada karnaval taruhlah pasukan hantu, kan ada yang baik baju pocong atau apa-apa, kalau mau ini dicat, itu dikelompokkan hantu sama hantu. Jangan hantu sama dengan yang lain, dengan ulama, jangan yang dukung ulama di depan. Asal jangan diikutkan manusia silver ya. Manusia silver itu nggak usah di karnaval. Kalau ada badut-badut, ada yang apa itu yang angklung apa, enggrang ya, panjang itu ya silakan, model-model silakan. Masih banyak kok yang bisa ditampilkan angklung segala macam, ya panggil-panggil aja lah. Karena karnaval menurut saya ini bebas.
Nggak ada harus pakai domisili, nggak ada. Kalau ada orang Aceh dari Irian Jaya mau kumpulkan ikut karnaval, ikut aja. Jadi nggak ada mau RW lain mau tampil aja kalau menurut saya. Tapi terserah pada panitia, biar ramai aja. Yang intinya nggak melakukan seperti awalnya, kita nggak menghitung jumlah banyaknya. Kerapian, tema yang dibawa sesuai dengan kriteria ada tercukupi, itu nilainya. Orang banyak juga acak-acakan juga nggak ada penting. Tapi kalau ketika rapi, anak-anak apalagi sepeda yang kecil ada, tingkat TK, SD, SMP itu teratur, itu nilai itu lulus. Itu kalau saya nilai dari sisi yang dulu yang saya nilai begitu. Ada lagu-lagu kebangsaan nyanyinya bagus, nggak acak-acakan, itu juga nilai itu lulus. Ya, termasuk dengan kendaraan alutsista, kendaraan perang bukan besarnya. Kalau besarnya nggak rapi, nggak acak-acakan, walaupun kecil lebih rapi, itu lebih bagus. Ya, saya rasa itu yang terjawab dari Pak Dadang atau yang lain. Silakan Pak Dadang. Baik, terima kasih Pak Ridwan atas paparannya. Tadi Pak Ridwan sudah membocorkan sedikit ya, penilaian. Jadi di situ juga saya sudah share, ya kan, apa yang dinilai. Mungkin saya bacakan lagi sesuai dengan jumlah. Pertama tadi kehadiran, ternyata kehadiran tadi sudah diatur, mungkin kita hanya tepat waktu saja, ya kan, yang penting. Kemudian yang nomor 2 alutsista dan kreativitasnya tadi sudah dibocorkan juga dalam waktu Ridwan. Kreatif walaupun kecil, yang penting bagus, itu namanya kreativitas, ya kan. Kemudian nomor 3 kesenian daerah dan penampilannya. Kesenian daerah penampilannya kalau acak-acakan juga nggak bagus. Tadi udah bilang. Kemudian yang ketiga sepeda hias minimal 1 per RT dan kreativitasnya, ya kan, indah, cakep, gitu kan. Ya itu demikian juga minimal 1 per RT. Jadi kalau kelompok itu ada 6 RT, maka sepeda hiasnya harus ada 6, kurang dari 6 berarti mengurangi nilai, ya kan. Lebih dari 6 plus nilai plus, gitu kan. Kemudian pakaian adat minimal 1 pasang per RT, ya kan? 1 pasang, laki-laki perempuan maksudnya, ya. Jadi sama, kalau satu kelompok ada 6 RT, maka yang pakaian adat minimal ada 6, ya, 6 pasang, ya. Kemudian kerapian dan kekompakan tadi sudah dibocorkan juga sama Pak Ridwan. Kemudian finish berselengkap dan rapi di depan kantor RW. Jadi kita sportif, start dari kantor RW, finishnya juga di kantor RW. Kemudian kesenian daerah penampilannya, kalau startnya sebaiknya sambil jalan aja penampilannya supaya nggak terlalu nunggu, ya kan, startnya. Jadi silakan atraksi kesenian daerah sambil jalan, ya kan. Kemudian finishnya silakan mau atraksi lebih lama silakan, gitu aja kan, finishnya atraksi kesenian daerah, ya kan. Misalnya kayak dulu ada kuda lopeng, joget-joget dulu sini sampai ada di Sawer sampai Parduan, ya mau silakan aja, tidak ada masalah, ya. Nah ini saya mengacu kepada penilaian ini Pak Ridwan, Pak Eko mengacu pada penilaian kalau saya ada lomba di dulu kerjaan. Jadi keterangan nilai itu gini Pak, supaya ada yang jomplang sekali dan tidak ada yang rendah sekali. Jadi kalau kurang bagus itu nilainya antara 10, 20, dan 30 nilainya. Nanti silakan pilih juri. Oh jelek sekali mungkin di 10. Oh kurang bagus tapi ada pertimbangan apa mungkin di angka 20 atau 30. Kemudian cukup bagus, ya kan, bisa cukup bagus misalnya sepeda hias 6 karena RT-nya 6, cukup, berarti kan cukup bagus. Silakan nanti di posisi 40, di posisi 50, di posisi 60 itu menurut perkiraan juri. Kemudian bagus, ya kan? Atau ya, misalnya pakaian adat lebih dari 6, gitu kan? Mungkin wah ini bagus, rapi pakaian adatnya, dan ini bagus, dia akan di angka 70, 80, 90. Silakan milih, nanti yang juri yang pilih, bukan saya, tapi juri yang milih. Ini, tapi kalau nanti ada juri punya ide sendiri, silakan aja. Ini hanya pikiran saya Pak, itu aja. Mungkin itu aja Pak penjelasan saya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya kembalikan ke Pak Eko.
Baik, untuk terakhir kali saya sampaikan bahwa karnaval kali ini adalah disiplin. 3:30 tetap kita berangkatkan. Jadi yang paling pertama start ini yang di depan RW tadi, Patimura ya, yang RT 8 ya? Ya. Ini misalnya ada satu RT kumpul tetap berangkat supaya tidak menghambat. Kita disiplin, jangan ada ibu-ibu yang kayak kemarin Pak berangkat jam berapa, jam 3:30 tank kita berangkatkan. Nggak menunggu yang lain, nggak menunggu. Supaya kita ada disiplin di sini. Nah inilah kapal lagi kita disiplin. 3:30 tank berangkat. Jangan ada RT lagi yang nggak siap, titik kumpul dari awalnya sudah kumpul di sana, diatur di sana. Dari jam 3 sudah bisa ngatur-ngatur. Kenapa kita berangkatkan? Supaya tidak terbentur dengan maghrib. Waktu kita pas-pasan. Jam 4, berarti 1,5 jam putaran dari sini kita harus selesai. Karena kita habis itu maghrib. Ya, ini yang saya tegaskan sekali lagi. Baik, di karnaval sudah selesai. Kita lanjut. Karena kita mau laksanakan cerdas cermat. Oh nggak tahu saya kalau masalah pengawasnya. Ya nanti diatur dia aja. Kita lanjut dengan cerdas cermat karena ada keinginan kita untuk melaksanakan. Silakan Pak Sariki untuk menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengurus RW Ridwan, Pak Eko, dan juga LMK kita Pak Arfa, dan juga para ketua atas sekalian dan Bapak Ibu semua. Baik, ini kemarin saat mendengar info jelas dibatalkan, kemudian saya pernah sampaikan ke warga saya tinggalnya bukan di RT 16, tapi KTP masih RT 16, tinggalnya di RT 8. Umi Riri ya, RT 7 atau RT 8 ya? Lupa saya. Dan Anto 7. Beliau aktif mendidik anak kecil di wilayahnya. Nah kemarin tahun lalu beliau menyampaikan kritik dan masukan terhadap pelaksanaan cerdas cermat di tahun lalu, sehingga tahun sekarang beliau ngasih masukan. Ketika ini saya dibatalkan dari cerdas cermat ini, kata beliau, yaudah saya bantu deh buat konsepnya kalau belum ada. Akhirnya konsepnya jadi seperti itu. Ya konsepnya jadi, tinggal pelaksanaannya. Sebenarnya butuhnya 1 hari sampai 2 hari aja cukup. Ya, tapi beliau minta ada yang membantu dari RW. Makanya kalau dari Bapak Ibu ada kira-kira Karang Tarunanya yang aktif yang bisa bantu kami nanti dalam pelaksanaan dari cerdas cermat ini, silakan infokan. Teknisnya bagaimana? Teknisnya gini, Bapak Ibu. Jadi nanti 22 RT akan mengirimkan kelompok cerdas cermatnya yang berjumlah 3 orang satu kelompok. Satu RT ngirimin 3 orang, mereka akan jadi satu kelompok. Nah, dikumpulkan di sini, nanti mereka akan diberikan soal untuk dikerjakan secara keroyokan di kelompok tersebut, rame-rame nih. Ya, ngerjain soal, kemudian kita akan ambil 9 nilai terbaik. Ya, jadi langsung otomatis kalau yang ikut 22, yang diambil 9, ya 13-nya langsung gugur seketika. Kita cuma ambil 9 terbaik. Nah, 9 terbaik ini barulah dilombakan yang sifatnya kayak cerdas cermat biasanya yang 3 kelompok. Ada 9 kan? 3 kelompok yang pertama menang dapat 1 pemenang, yang kedua dapat 1 pemenang, yang ketiga dapat 1 pemenang. Nah, jadilah langsung final. 3 kelompok ini langsung final. Dari 9 dilombakan masing-masing, final langsung 3 kelompok. Jadi kalau dari sisi pelaksanaan 1 hari sebenarnya selesai. Ya, tapi kalau pengen ada rasa kasihannya sama tuh anak-anak ya, biar nggak mikir berat-berat ya bisa lah kira finalnya. Jeda 1 hari. Hah? Jeda 1 1 hari. hari. Finalnya di besoknya. Udah tinggal finalnya doang selesai. Ya, adapun soalnya sudah dibuat sebanyak-banyaknya soal. Nanti juga kisi-kisi materinya juga akan diberikan. Ya, jadi itu bocorannya. Mudah-mudahan nanti kita bisa laksanakan technical meetingnya di hari apa tuh ya? Ya pokoknya ya, target pelaksanaannya di pekan depan. Nanti, tapi saya masih mau mencocokkan di pekan depan ada agenda apa aja supaya tidak bentrok ya dengan agenda yang ada di dengan lomba yang masih berjalan juga. Ya nanti detailnya akan diinfokan kembali seperti itu. Itu aja. Ada yang mau tanyakan silakan. Gini Pak Ustadz, ini kriterianya adalah anak SD. Kriterianya masih sama kayak yang sebelumnya pernah diinfokan. Anak SD usia kelas 4, 5, 6. 4, 5, 6. Ya. Ya, Pak RD
pesertanya adalah 456. Mau Yes. dibuka pendaftaran mulai tanggal kapan? Mulai Besok juga nggak apa-apa. ya sudah mulai nanti Selasa lah Pak. Hari Selasa mau didaftar kemana RT-nya? Membawa nama anak atau ini berberitahu Ya nanti lapor? kita minta nama-nama pesertanya di hari Selasa. Ya kita akan buka ini yang Hari Selasa sampai hari? sampai Hamin 1 sebelum pelaksanaan. Boleh. Ya maksudnya jangan, kalau menurut saya jangan sampai segitu Pak Ustadz, dibatasin supaya bisa diprediksi berapa peserta yang ikut. Jadi nggak semua RT. Biar disiplin. Oh iya ya. Ya udah, nanti kita buka sampai 3 hari. Ya nanti disampaikan di grup aja ya. Ya nanti saya Lewat sampaikan. dari 3 hari berarti. Nah kali ini kan 4, 5, 6. Bagaimana kalau kelas 6 semua? Boleh, itu malah menguntungkan sebenarnya. Ya. Secara pengetahuan sudah lebih banyak kan dibanding. Jadi para RT sudah paham, bisa ngikut tanggal 4, 5, 6. Boleh 4 semua, boleh 5 semua, boleh 6 semua. Mungkin soalnya itu antara kelas 4, kelas 5, kelas 6 lah. Ya, saya rasa untuk jelas semua sudah jelas. Tolong para RT yang mau ikut serta nanti dibaca di WA oleh koordinator Cerdas Cermat. Silakan daftar langsung supaya nanti bisa dievaluasi berapa banyak peserta yang ada. Insya Allah RW membantu dalam kegiatan ini. Kalau memang dibutuhkan tenaga RW. Cerdas Cermat. Ada yang nanya? Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin langsung aja. Gini, untuk Cerdas Cermat tadi kan katanya ada semacam seleksi ya, yang semua RT dikumpulin terus nanti jadi 9 RT. Nah itu bisa nggak kesi-kesi soalnya seperti apa matematika, bahasa Inggris semuanya, karena supaya mengerucut belajarnya kita. Yang kedua, kalau bisa ini kan untuk Cerdas Cermat konsepnya berbeda nih. Kalau bisa panitia bikin semacam flyer atau brosur gitu kan, supaya kita nge-share ke warga juga gampang. Itu. Hah? Ini waktu kita sudah terhimpit ya. Karena sebelum tanggal 2 semua pelaksanaan lomba itu sudah selesai. Kalau pekan ini Pak Riki kayaknya nggak keburu. Karena malam Minggu besok kalau nggak salah final Mobile Legends ya. Ya. Mobile Legends. Malam Minggu, Pak. Malam Minggu Mobile Legends. Mobile Legends, malam Senin tenis meja. Malam minggu gaple. Apa sih, Pak? Gaple malam minggu nggak ada lagi. Kan malam Sabtu. Malam Sabtu Rukun juara 3, malam Minggu tukeran jadwal kan. Tidak apa-apa. Nanti karena Mobile Legends sifatnya ini layarnya bisa ditaruh di dalam. Yang mau menonton ini karena sifatnya gaplek agak banyak, kita gunakan di sini. Masih bisa. Nanti kita bisa diskusi, masih bisa untuk mengcover 2 pertandingan. Kan final itu kan ada cuma 2 tim ya? Final iya 2 tim. 2 tim kan? Berarti kan 10 orang 2 meja berhadapan, nanti bisa nonton. Yang suka dengan Mobile Legends silakan menikmati di sana, nanti kita susun. Masih bisa. Jadi malam minggu itu bisa kita laksanakan 2 sekaligus. Karena waktu kita sudah terbentuk. Seharusnya malam ini adalah final tenis meja, tapi karena kita pakai untuk acara ini. Ya. Poli finalnya kapan? Belum ada ketua polinya ya? Tadi baru pusat usia 40 baru dimulai. Tempatnya di dalam. Ya, paling kita berharap semuanya sebelum malam puncak sudah selesai semua pertandingan. Ya, sudah jelas tentang tidak semua sudah jelas ya. Hal-hal yang tidak jelas nanti bisa ditanyakan melalui grup, bisa ditanya langsung kepada Pak Riki tentang tidak cermat. Ngurusin, lu nggak bertanggung jawab banget orangnya. Baik, kita lanjut ke malam puncak. Malam puncak. Masih ada. Oh ya, saya ada. Yang jelas nih, masalah penilaian sepeda hias, kriterianya seperti apa, dan jurinya berapa orang? Yang bikin brosur juri buat Cerdas Cermat, ada buat RW ada 3. karnaval. Pengurus RW 3. Tadi gue dapet brosur dari RT lain,
Oh ya. Dia bikin Biasa karena ada 3 orang. Enggak, di pengurus RW Udah gitu 3. kalau Bukan. lombanya Juri bukan untuk per kelompok menilai tapi itu per ada RT. berapa orang? Ya makanya saya hitung dulu. RW 3, FKM 1, PKK 1, Undangan LMK 1. Dulu baru Berapa bangun orang dulu, itu? mau mobil 6 orang 6 juri. orang berarti yang dinilainya 6 kriteria. Satu kelompok. Masa Pak Arkan nilai satu kelompok tadi misalnya nilainya 40. Apa nggak nilai lagi di kelompok lain? Enggak, sistemnya kayak gini Pak. Kita kalau 6 wasit ini ada 6 titik yang kita berdiri, enggak 1 titik semua. Bukan itu. Yang dinilai kan kriteria yang paling baik. Ya. Misalnya, saya nggak pakai titik lah. Kelompok 1 misalnya ada 3 orang. Berarti kriteria 3 orang. Contoh, kalau kita misalnya ada musyawarah tilawatul Quran, ada yang dinilai tajwid, ada yang dinilai pakaiannya, ada yang nilai suaranya. 3 orang itu. Jumlahnya 40. 1 orang. Itu kriteria yang dinilai. Tapi kalau Pak Arfan cuma nilainya 1 kelompok, dia ngasih 40. Di kelompok lain ngasih 20. Ini usulan Pak Edi, usulan yang bagus juga. Tetapi yang sudah kita laksanakan di tahun sebelumnya nggak begitu Pak. Ya karena ini nggak objektif. Iya, ya kan? Yang tahun-tahun sebelumnya memang sudah ada misalnya paduan Pak koordinator dari Karnaval sudah menggarisbawahi ini yang kriterianya kerapian, kriterianya itu udah ada. Tinggal Nah, di itu kerapiannya nilai. berapa? Siapa yang nilai kerapiannya? 6-6-nya Pak. 6-6-nya. Semuanya ada. Jadi kerapian Nanti dijumlah yang nilainya ya. Iya, maksudnya 6-6-nya. Iya. Tiap kelompok kan 6-6 gitu. Iya. Iya, itu yang saya maksud. Cuman satu kelompok itu berapa kriterianya? Ada 2, apa 3, apa 4 yang nilainya? Gimana jalannya Pak dia? Begini, saat ini berangkat sepedaya dalam Bluetooth bagus sudah berapa orang? Saya sepedaya misalnya memberi 10, untuk Alustar saya beri 10, untuk yang lain juga nilai-nilai saya berikan. Sampai di sana mungkin dalam penilaian Pak Rafa mungkin sepedanya anak-anak sudah mulai acak-acak, ada yang maju ke depan kurang rapi mungkin diturun 40, ke sana lagi rapi lagi dinilai oleh Pak Eko masih rapi 80. Semuanya dalam satu itu makanya dinilai semua, nanti baru dijumlah gitu Pak. Ya sudah. Ya jelas. Jadi satu orang cuman itu, hanya beda-beda orangnya aja gitu. Iya. Ya, nggak apa-apa. Menilai. Karena ini nggak butuh keahlian Pak. Misalnya kalau saya tugasnya nilai sepeda hias, berarti yang datang sini sepeda hias ada 10, saya sepeda hias 10 aja. Nah itu susah dijumlahkan yang lainnya nanti. Nah, berarti nanti total yang saya jumlah dari 4 tim ini total saya berikan 200, Pak Rafa 200. Oh ini draw bagaimana? Gitu selanjutnya. Baik. Ada lagi pertanyaan karena dekat dengan waktu? Kocok, arisan. Ya, untuk malam puncak tadi sudah disampaikan kalau mungkin kita catering nggak dana cukup kita catering, kalau enggak nasi box. Yang paling utama adalah yang mengisi acara anak-anak itu ada snack. Ya, kue yang sudah biasa ya. Nanti kita kondisikan dengan keuangan yang ada. Nanti RW juga akan memberi sumbangan juga untuk kegiatan ini. Yang penting pengisi daripada malam puncak 1 RT itu bagusnya 1 aja lah. Ya, makin banyak makin lama nanti. Iya. Kalau didaftarkan nanti RT yang mengisi di malam puncak. Jadi supaya nanti misalnya ada tali piring itu yang mainkan anak-anak umur berapa, supaya kalau terlalu kecil bisa kita dahulukan. Ya kan? Kalau memang sudah ada tarian, jangan ada nyanyian lagi. Tadi kata 1 RT ada 2 posisi, 1 RT 1 aja. Itu aja kalau diisi semua ada 22 kegiatan itu. Tapi kalau kita membatasi inilah juga anak-anak ini kapan dia tampilkan, karena ada kan satu kebanggaan bisa tampil di panggung itu ada satu kebanggaan juga. Jadi walaupun malam-malam nanti tetap kita isi, kita atur sedemikian rupa. Yang penting temanya jangan terlalu panjang-panjang lah. Kalaupun mau bikin drama yang singkat-singkat aja, jangan terlalu panjang-panjang. Kalau tarian juga tarian yang simpel-simpel aja. Maksimal berapa menit? Per
penampilan 5 menit ya? Tiap waktu ya? 5 menit ya? Ya 5 menit lah. Nah, misalnya RT 42 mau tampilkan puisi, ya baca puisi aja lah, cukup, nggak usah dengan nyanyian lagi, supaya merata semua mengisi ya. Untuk malam puncak itu saja. Tetapi malam puncak kembali nanti Pak Panitia kita diskusikan keuangan yang terakhir itu, finalnya kan paling tidak tanggal 25 lah kita evaluasi keuangan untuk pelaksanaan. Kemarin kan waktu itu kebanyakan kan memakan waktu itu ibu-ibu PKK tuh Pak. Sampai saat ini PKK pernah saya tanya karena saya juga punya PKK, Bawin ngisi enggak? Belum tahu boleh Tuhan. Mungkin mudah-mudahan saya juga nggak masalah ngisi atau enggak. Kalau ngisi juga kita juga harus hargai, kita beri kesempatan juga ya. Tapi enggak banyak juga. Pak Brenda, silakan. Pak. Isi panjangan sih, masih panjangan. Belakang panggung maksudnya. Oh, pada silakan. Lalu berisik aja ngomongnya. Pak, sebelumnya saya mohon maaf, beribu maaf. Mungkin tanggal 2 September RT 5 tidak berpartisipasi, Pak. Kenapa? Kita sudah ada acara dari 3 bulan sebelumnya, saya riset tempat di villa, Pak. Jadi mohon maaf, bukan berarti harus merubah tanggal, tetap Pak tanggal 2, saya support. Cuman RT 5 mungkin hampir 60 orang Pak, nggak ada di wilayah karena Malingan besok itu. ya masih ada sebagian kan warga gue banyak toh. Jadi sudah saya sampaikan dari awal, jangan ada kegiatan RT di malam puncak RT. Pak, maaf, ini udah 3 bulan Pak kita riset tempat. Jadi mau 3 bulan, mau 3 tahun yang lalu Bapak rencanakan, nggak mau tahu. karena villa tidak bisa lagi di cancel Pak, dia 6 juta bayarnya. Dia itu terserah Pak Dadang, terserah. Saya mau konsep itu udah 3 tahun yang lalu. Yang jelas pengurus RW tidak monitoring, tapi terserah mau laksanakan ya. Siapa? Siap. Kalau mau digeser atau enggak? Saya nggak bakal geser Pak. Tetap karena dari jauh hari bahwa tidak ada kegiatan RW di malam itu supaya ada warga bersilaturahmi. Saya baru dengar tanggal 2 hari ini loh Pak. Bodoh amat saya nggak mikirin itu. Jadi sorry Pak, tetap jalan tanggal 2 aja. Iya. Mantap. Lanjut. Ada yang lagi? Kalau nggak ada kita berdoa arisan. Asik loh Bu. Ya. Udah? Bu, Ibu Bendara sudah lengkap uang arisan? Sudah. Ini yang terakhir yang ingin saya sampaikan. Sebagian besar cewek ikut semua ibu-ibu. Kami pengurus RW sudah sepakat baik Pak RW dengan kami bahwa kita tidak membatasi caleg masuk ke dalam wilayah kita selagi mereka mengikuti aturan-aturan yang baik berlaku di aturan KPU, berlaku di aturan. Arti kata semua caleg ini adalah anak bangsa yang ingin jadi wakil rakyat. Partai manapun silakan masuk dengan catatan mereka juga harus mengikuti aturan wilayah. Tentu bukan aturan sembarangan, memang aturan KPU. Ya, jadi nanti Bapak Ibu kalau diundang oleh caleg seperti ini, ada dekatnya diundang, saya sudah sampaikan. Kalau mau bikin pertemuan jangan di kantor RW, carilah tempat-tempat yang netral, misalnya rumah makan atau hotel di mana atau tepi pantai, silakan. Saya akan mengundang para RT saya untuk silaturahmi. Ini berlaku untuk semua caleg yang ingin masuk, karena kita nggak bisa membatasi orang itu. Kita RT ini tidak bisa berpolitik secara aktif, tapi bukan juga pula RT ini buta dengan politik. Pilihan Bapak saya tahu udah ada di hati masing-masing, tapi tergantung nanti. Yang penting kita terima niat baik mereka bersilaturahmi dan mereka berkontribusi untuk wilayah. Itu aja. Contoh saya bilang kita harus berprasangka baik. Kemarin dari Partai Gerindra datang, karena kalau caleg Pak Dani kirim ke saya sudah sampaikan. Itu yang saya sampaikan, bahwa kita coba, kalaupun nggak ada caleg ini, tetap kita berjuang untuk mengisi di tanggal atau Hari Sumpah Pemuda kita isi dengan acara futsal. Kalau di November mungkin akan diisi dengan turnamen tenis meja.
tenis meja memang saya lihat itu banyak bakat di wilayah. Salah satu aset RW 1 itu ada di RT 19, anak masih kecil itu mainnya luar biasa Pak. Itu aset itu Pak RT 19 harus bangga dan kita itu harus pupuk. Saya lihat kalau tenis meja bagus-bagus. Ada si kembar itu Hasan Husin itu bagus Pak. Hasan Husin itu sebenarnya karena bisanya cuma natural, bukan dengan bimbingan, bukan dengan ilmu, makanya ada permainan bagus. Di RT 17 juga bagus itu. Dua-dua pemain itu masih muda. Itu kalau dilatih bagus, Pak. Nggak pernah main. Ya, itu di tenis meja itu makanya kalau bisa Pak Bambang sebenarnya itu punya bagus, cuma dia antara bertanding dengan bermain itu nggak bisa membedakan. Nah, kemarin kayaknya dia cuma main iseng-iseng begitu, umur sebenarnya kita bertanding demi negara itu beda. Dia itu nggak menghargai Pak Samsuri itu bermain. Karena Pak Samsuri udah bawa sponsornya pakai baju seragam lagi. Waduh. Bercanda lah dengan Pak Yanto itu memang provokator. Ya. Baik, nanti saya sampaikan kalau saya nanti kirim undangan lewat WA itu mohon hadir para RT. Hadir memang saya sampaikan kepada tim suksesnya, Pak ini mohon maaf saya terbuka aja. RT saya ini orang kerja semua. Kalau Bapak undang mereka meninggalkan pekerjaan, jadi pulangnya mesti ada uang transport. Saya belakang aja kalau enggak saya undang. Kalau dikasih sayur asem doang Ya itu nasib Pak, nasib. Itu bensinnya kan beli. ya kan itu sesuai dengan amalan kalau dapat nasi. Orang yang nggak ada tuh, orang yang nggak ada. Kita harus ini. Baik. Ada lagi? Nggak ada lagi kan? Nggak ada. Sekali lagi terima permohonan maaf Pak Dali sampai saat ini belum bisa hadir, beliau sangat lelah. Silakan yang mau kocok arisan. Oh ini udah. Pak Arfa kali yang mau kocok biar keluar namanya. Bang, waduh, kayaknya bener-bener one heart itu yang dapat one heart RT 4. Goyang lagi kayaknya. Paling sepeda hias cuma kocok semua. Ya, ini yang karnaval tolong kita ramaikan. Diajak semua orang, masih banyak kok kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan. Banyak itu, orang bikin batu diri, bikin pakai maunya apa aja kan banyak. Insya Allah kita, ini arisan saya rasa udah Ya bubar aja Pak. Udah lebih dari setengah lah, udah mau habis. Alhamdulillah sejauh ini arisan kita masih berjalan dengan Pak Samsuri, wih, beneran dapat. Alhamdulillah. Udah. Kita kan masih ada beberapa bulan lagi tentang arisan. Mohon arisan ini dilaksanakan seperti ini sudah rapi banget. Terakhir apa lagi? Futsal usia 40 tadi sukses juga ya. Bahwa finalis tahun yang lalu tumbang juga dari. Ya, ini beritanya yang bagus. Gaplek rencananya juga kita akan mengadakan antar RT. Ya. Ini sudah tadi saya ajak dengan Pak Eko. Pak Eko kita adakan antar RT biar aja agak seru. Jadi satu RT itu 5 harus menang 3. 5 orang satu RT. Jadi melawan antar RT. 2 kali 5 sama dengan catur lah istilahnya. Saya rasa kalau gaplek itu gampang banget nyari orang. Oh 3 pasangan 2 mana kan? 3 pasangan aja lah kata Eko. Jangan lupa belakang. 3 pasangan aja. 6 orang. Silakan nanti kita beja kita atur di sini nanti. Nanti deminya di ini lagi. Ibu bendahara katanya apa? Ya. Baik. Sekali lagi saya harus buka upacara bagaimana? Sepakat kita laksanakan apa enggak? Ya? Pak Edi, bagaimana upacara? Kita laksanakan apa enggak?
Tidak Pak Rijal. Nah ini benar serius nih, karena ini menyangkut saya laporkan kepada lima. Bapak seragamnya Batik. Ya batik bebas, bapak-bapak batik apa yang ada lah. padahal itu udah Asal jahit. enggak, memang logikanya kalau upacara itu kan cuma kita mengisi kemerdekaan, kasihan lah kalau kita harus hadir dengan dalgipit sama baju oblong. Jadi pakailah baju batik. Nah ini sedang terakhir, kita adakan apa enggak? Ya, yang setuju untuk adakan tunjuk tangan. Ini di belakang ini nggak tunjuk tangan berarti nggak diadakan. Yang setuju mengadakan apel tunjuk tangan. Adain aja. Adain apa nggak usah? Adain. Adain katanya. Nah, berarti cukup kita insya Allah kita adakan. Nanti kita susun siapa yang baca teks proklamasi, siapa yang menjadi komandan upacara, siapa yang menjadi inspektur upacara. Nanti kita, yang penting pas kibra kita minta anak sekolah nih. Dulu kita minta di SMA 15. Kabar terakhir kita dari SMA 92 drum band tidak bisa mewakili di acara karnaval. Nanti kita coba bikin surat permohonan ke SD 15. Menurut Pak Rafa dan Pak Eko, SD 15 punya drum band bagus. Dan yang terakhir yang dapat arisan adalah Pak Eko Subroto. Akhirnya. Maaf. Pantas tenang-tenang aja PKS. Ngeri. Sah. Udah, Ya, tutup. Mudah-mudahan kita bertemu di pertemuan yang akan datang. Sekali lagi kalau ada undangan yang saya sampaikan dari caleg, mohon hadir semua. Ya, demikian saja. Ya, demikian. Orang nggak ada Pak Rijal. Telah selesai. Orang nggak ada jadi Apa musik-musik. yang kita bicarakan bermanfaat dan berhasil Orang yang meraih sakit. sesuai dengan yang kita harapkan. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.